Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Dalam video yang lalu, Pak Denny sudah menerangkan tentang ASEAN. Nah, sekarang pada video ini kita akan belajar mengetahui apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Faktor yang pertama adalah keinginan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Anak-anak tentu tahu bahwa keadaan geografis dan hasil yang diproduksi oleh negara-negara ASEAN itu berbeda-beda. Oleh karena itu, keinginan untuk saling melengkapi kebutuhan ini merupakan faktor yang penting. Yang kedua adalah persamaan letak geografis. Jadi negara-negara ASEAN ini berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara ini berkeinginan supaya mereka bisa saling bekerja sama. Faktor yang ketiga adalah keinginan agar ada kesetaraan atau kesamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti anak-anak ketahui, ada beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih daripada anggota ASEAN yang lain. Dengan kerjasama yang baik dan erat, diharapkan nanti ada kesamaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada semua anggota negara ASEAN. Nah, kerjasama antar anggota ASEAN ini meliputi berbagai bidang. Kita akan coba ungkap satu persatu. Yang pertama adalah kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, antara anggota ASEAN melakukan kerjasama dalam hal 1. Penanggulangan bencana. Jadi, kalau ada anggota ASEAN yang wilayahnya terkena bencana, anggota ASEAN yang lain senantiasa harus mengeluarkan bantuan. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Anak-anak juga tahu bahwa tingkat kesejahteraan antara anggota ASEAN yang satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN ini bersinergi agar kesejahteraan sosial pada anggota-anggota ASEAN ini setara. Yang ketiga adalah melindungi hak dan keadilan sosial. Sama dengan yang kedua tadi, perlindungan hak dan keadilan sosial harus senantiasa diperjuangkan pada negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan sarana kesehatan. Negara ASEAN yang lebih maju tingkat kesehatannya dan juga sarana kesehatannya harus membantu dan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN yang lain yang mungkin sarana kesehatannya belum lengkap. Yang kelima adalah meningkatkan perlindungan sosial. Bagaimana negara-negara anggota ASEAN ini memberikan perlindungan kepada warga negaranya masing-masing. Tentu saja dengan cara belajar dan bekerja sama antar anggota ASEAN. Yang keenam yang tidak kalah penting adalah mengatasi peredaran obat terlarang di negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak harus tahu bahwa obat terlarang merupakan salah satu cara yang akan merusak generasi pada negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, anggota-anggota ASEAN berkomitmen untuk mengatasi peredaran obat terlarang ini dengan menandatangani Drug Free ASEAN. Nah, begitu ya pada video kali ini
kita belajar tentang faktor yang melandasi kerjasama anggota ASEAN dan juga kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Jumpa lagi di video berikutnya, masih dengan kerjasama anggota ASEAN dalam bidang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.